Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wahai kawan-kawan terkasih, jumpa lagi di David Bayu Tube dan bersama Andi Rif. Yes, silakan Bang Andi. Asik. Wah gila, Bang Andi. Yep. Terima kasih bisa. Kok bisa barengan gini? Celana sama, sepatu sama, kita kompak angkat kaki. Entar dulu. Kita nggak janjian malam hari ini ya. Gua nggak janjian. Ya maksudnya janjian sama Andi, tapi toh pas datang gue pakai topi, Andi pakai topi, celananya putih, sepatu putih, celananya pakai kolor, Andi juga kolor. Menandakan usia kita yang memang sudah tidak pantas pakai jeans lagi yang ngetat lagi. Oke. Gue seneng banget hari ini. Gue kedatangan my brother Andai Rai. Everybody tepuk tangan dulu buat Andai Rai. Ini satu-satunya orang yang selalu manggil saya Andai Rai. Padahal dia itu kejadian dari. Gue demen banget panggil Andi Rif tuh Andai Rai. Tapi Rai. nama aslinya Kang Andi itu adalah Nur Andi ya? Salah aja. Di nama asli lu sama Di. Nur Buat itu. Gue tadi dikasih tahu nama aslinya dia tuh siapa Di? Nama asli lu? Restu Triandi. Restu Triandi. Jadi nama asli Kang Andi. Lu David Bayu apa? Bayu Danang Jaya. Tapi itu aslinya, tapi karena gue lebih ke Jawa-Jawaan, gue David Bayu Danang Joyo gitu. Restu Triandi. Apakah Andi itu anak ketiga? Betul. Anak Triandi. Berarti si Magi itu paling kecil. Oh, kita sekeluarga pakai Tri semua namanya. Wih, turun dari pakai Tri. Berarti nggak pakai provider lain ya? Etot. Si Magi Trisandi. Ada Trinya semua. Bokap ada Triandi. Nyokap. Nah dulu nyokap. Dari nyokap. Gue baru tahu Di. Ya. Nyokap lu itu pencipta lagu Eis. Bukan begitu? Ya, yang menciptakan lagu sebetulnya kakaknya. Kakaknya nyokap. Jadi kakak nyokap cowok. Trihanto namanya. Trihanto. Nyokap yang mempopulerkan, yang menyanyikan lagu itu. Namanya nyokap? Trihartati. Lagu, coba nadanya. Eis ke antosan heula. Lelele saha eta. Edan itu ternyata nyokapnya Andy Rif, man. Yang mempopulerkan. Yang mempopulerkan ciptaan kakaknya berarti kan? Jadi itu direkord nggak sih? Nah itu dia, sayang pada waktu itu ya belum sempat ada rekaman. Tapi sempat direkam? Oh enggak? Direkam, justru orang lain yang merekam. Loh? Jadi penyanyi, jadi setelah nyokap pensiun menjadi penyanyi lah, dipopulerkan, ada orang yang mempopulerkan. Tapi mereka itu izin. Jadi malah yang aslinya nggak nge-record dan jadi zaman itu masih dari mulut ke mulut, dari panggung ke panggung, lagu tuh populernya begitu. Oke. Zaman tahun berapa? Tapi itu hits, man. Yeah. Sebenarnya viral secara natural ya. Yeah. Itu nyokapnya Andi. Yeah. Sudah menyanyi sejak masih muda, sebelum menikah udah. Bokap katanya pemain percussion juga. Perkusi dari Latin BNL Dolores Combo. Asik. Jadi panggilannya King of Bongo. Bokap tuh. Berarti bokap pemain bongo, nyokap penyanyi. Dan anaknya yang kecil, adiknya main bongo, yang gede nyanyi. Ya kagak jauh-jauh berarti dia. Itu sedikit gue juga baru tahu. Dan mungkin informasi buat yang lain juga. Bapaknya Andi itu namanya adalah siapa tadi nama bokap? Sam Karyono. Jawa, Bapak. Bokap Jawa. Ya? Nyokap Sunda. Lagu Eis itu bahasa Sunda atau bahasa Sunda asli ya berarti. Nah dulu, gue buat first impression gue aja ya sama Andi Rif ya. Gue ketemu lo tuh pertama tuh nonton lo tuh di Poster Cafe, Di. Lo inget kan, Di? Jadi Rif belum rilis deh kayaknya, atau udah rilis ya? Belum ya? Belum, bagus itu belum. Lo ada Rif, ada Gigi kalau nggak salah. Ada rumah sakit band temen gue dari kampus IKJ. Nah itu gue pertama kali nonton Rif live itu di situ di Poster Cafe. Lo bawain Prodigy, iya kan? Iya.
Dan impression gue karena gue vokalis ya, gue ngeliatnya vokalis anjing nih fashionnya gue demen nih gayanya, fashionnya pakai pokoknya ngepret gitu deh zaman indie anjing ya. Dibilangnya dulu kaos mentega katanya. Apa tuh? Jadi kalau pakainya harus pakai mentega biar licin. Anjing gue baru tahu itu kaos mentega namanya. Jadi ini kaos mentega, jadi harus dosin mentega biar masuk baju gitu. Abis itu digini-giniin ya, dijadiin martabak. Itu pertama gue nonton lo di. Itu tahun berapa ya? 90. Jauh sebelum rekaman sih itu. Itu belum rilis ya, Belum album rilis. Riff ya berarti kan. Tapi kita udah manggung di mana-mana pada saat itu. Udah. Sebelum Riff, yang gue tahu itu nama band lu Ohara bukan? Ohara nama kafenya ya. Iya. Nama bandnya? Dulu Riff. Udah Riff belum sih waktu lu main di Ohara, jadi Riff. Udah Riff. Udah Riff. Jadi Rhythm in Freedom ada satu namanya masih di Rhythm. Ohara main sebagai band in-house-nya. Apa sih istilahnya tuh kayak band apa home bandnya di seminggu sekali manggung situ. Dapat hari Jumat dulu, setiap Jumat kita manggung situ. Itu bawain lagu rock 90s Awalnya kan. sih masih blues gitu, masih bawain blues. Tapi personilnya rock and roll. Ya itu sih gitarisnya Baron pada awal itu. Baron manajer Gigi sekarang manajer Gigi. Si Abah, ya. Yang sempat di Gigi sekarang kan. Ya, dulu Ya gitaris pertamanya Baron. Gitaris pertamanya Baron, terus Iwan, Ade, Dwi. Iwan basis ya, yang dulu. Terus Baron keluar pindah Jakarta bikin Gigi sama Iwan masih tetap gonta-ganti personil tuh sampai akhirnya ya dapat Jikun, Denny Magi. Jadi yang dari awal banget tuh gua sama Iwan. Belum ada Magi tuh. Belum ada Magi, belum ada Jikun dan Denny. Kok lu bisa ngajak adek lu? Ya pada saat kehilangan drummer si Ade mengundurkan diri, adiknya si Magi udah main drum dari SMA soal di rumah. Udah main drum dulu. Udah main drum gedebak-gedebuk di rumah. Lu lihat nih, ada nih, bisa nih dekat lu gitu. Daripada jauh-jauh ya ngajakin adik gua aja gitu. Nah, gitu. Gue amazed gitu ya sama lo sama ade lo, Magi. Kan biasanya di band ada abang ade nih, ada aja nih. Berantem apa rese lah gitu. Gebu-gebu kan. Oasis aja bisa bubar gara-gara abang ade, susah banget itu nih. Nah lu gimana tuh ceritanya? Maksudnya dalam kerja bareng gitu sama ade lo bisa enak. Justru kalau pas udah kerja bareng itu gue nggak mikirin, nggak ngerasa dia adik gitu, nggak nganggap dia adik, dia nggak nganggap gue ya partner dalam band aja, teman band aja. Tapi kalau udah balik ke rumah ya lo adik gue kakak lo gitu. Tapi lu bisa ya, apa ya kata orang, mabok bareng adik itu bisa nggak lo? Iya. Kerjaannya begitu dulu. Iya. Maksudnya yang ngajarin dia minum gue gitu dulu. Anjing. Nggak, maksudnya ngajak adeknya gitu lucu juga sih itu ya. Maksudnya kok bisa ya ngajak gitu. Kayaknya kan sesuatu yang kalau kayak gitu ngapain sih gue ngajak adek gue gitu. Mendingan gue sendiri sama teman gue. Tapi lu malah asik sama adek lu. Awalnya kan gitu sibuk sendiri, dia bikin band sama teman-teman SMA-nya, gue sibuk bikin band sendiri. Lama-lama gue butuh drummer, ya udah daripada susah-susah itu mungkin komunikasinya lebih gampang, terus selera musik pun sama sama adek, ya udah ajak dia aja udah. Dan ternyata memang cepat gitu, si Magi nggak lama beradaptasinya cepet banget. Ya nanti gue pengen sebenarnya si Magi main di sini juga sih. Tapi lo dulu aja deh. Soalnya gue banyak cerita juga sama dia gitu ya. Soalnya dulu gue zaman pacaran juga gue nontoninnya dia. Naif belum rekaman dia udah manggung keren banget lah pokoknya. Lu sering banget kan dulu di Lamborghini kan lu? Lamborghini di Taman Ria. Iya. Dan gue juga zaman pacaran gue nontonnya Riff. Bini gue aja sampai hafal, itu dulu ada bininya gue ngeliat gitu, bini gue tahu. Dan kita juga ternyata pernah nggak sama band masing-masing di Hong Kong ya, di Macau ya. Macau bareng-bareng gitu. Kita pernah manggung diundang salah satu company gitu ya ke Macau. Waktu itu ceritanya kita manggung, bini-bini pada di bar nih ceritanya. Lu inget gak ada cerita kata bini gue, anjing gue digodain loh sama ini peserta, Dika gak tahu apa kita bininya lagi pada apa, lakinya pada manggung.
Lu ngajak bini lu juga kan waktu Iya, itu. iya. Jadi Iya. istri masing-masing Pada pada di ngumpul. bar gitu. Kitanya sih manggung aja di panggung kerja lah gitu. Itu kayaknya gue inget bang. Baru inget gue tadi tuh. Oh iya, gue pernah ke Makau tahun 2000 Berdingin-dingin. dingin ya 2000 sekian lah, Iya. 2000 belasan sekian gitu. Nah itu pertama gue manggung, kayaknya nggak pertama juga. Gue sih sama Rif mah udah sering Udah banget. sering, kita pernah kok mainin lagu collab ya? This Way. Nah, itu Aerosmith Iya. sama Steven Tyler sama Net, sama rappernya siapa? Randy MC. Nah, lu yang Sama jadi Once juga kan? Iya, lu yang jadi Randy MC-nya kan? Anjing gue nggak bisa nge-rap bahasa Tapi Inggris. beneran, lu beneran. Tuh kan lu Emang pernah? Iya, lu nge-rap dengan gua gaya lu aja ya dengan gaya Betawi gitu Anjing, lu gua nggak nge-rapnya inget. gitu pada saat itu. Gue nggak inget. Beneran? Nggak, bohong lu. Gua kan lu kan sebagai rocker. Mabok katanya. lu, mabok nih, Kagak. lu ngarang lu. Makanya itu pengalaman teraneh dan terunik David Bayu, Lu- David Naif suruh nge-rap. Coba bayangin. Coba Emang gue suka nge-rap, jangan gitu dong. Iya, tapi dengan nge-rapnya si Randy MC gitu. Dan gue nggak hafal sebenarnya, terus suruh Walk This Way Randy MC. Nah, Ah di bodo situ kan- amat gue dengan jeplak, asal jeplak gue aja lah. Nah itu yang lu bilang. Sama Once juga nggak sih? Iya, sama Once. Sama aja ya? Ya itu jajaran vokalis high class lah eranya gitu ya. Jadi anjing lah, anjing. Ambil minum anjing, haus gue. Kang, High minum dulu, class. minum dulu. Dik, kita pengen jembatanin generasi kita, enggak sih generasi kita sama generasi anak sekarang. Kasih ini sedikit lah sejarah sebelum bersama Rif. Lo gimana sih gitu? Ya kalau sebelum sama Rif ya gue udah bermusik sejak kalau band sejak SMA udah mulai dulu jadi gitaris. Oh, lo Dulu sebenarnya belum bukan vokalis? Gitaris paling backing vokal gitu. Tapi ya dari band sekolahan terus ke band Agustusan. Jangan nggak tahu nih sekarang masih SMA ada. mana boleh tahu? SMA BPI. Bandung. Badan Perguruan Indonesia Ntar lo, Bandung. itu kalau nggak salah SMA-nya Nika Ardila ya? Iya. Lu satu angkatan nggak? Enggak. Iya. Dia di atas lo apa di bawah lo? Dia di bawah. Terus nggak ngeliat dong lo? Nggak sempat ketemu dong? Nggak sempat ya? Oke, itu lanjut. Banyak di situ penyanyi situ. Di BPI itu lulusannya. Apa? Agustusan. Zaman sekarang mungkin nggak ada ya panggung-panggung Agustusannya. Zaman dulu tuh. Gue juga sempet lah Itu ngalamin. ada panggung yang mewah kalau Udah manggung di Agustusan. harus tuh. manggung lah Heeh, gitu. Nggak tahu Harus deh, manggung di anak sekarang masih manggung Agustus kan di ya? daerah ini muterin kota Bandung tuh main mana nggak dibayar. Seneng gitu. aja, Padahal nyari panggung Agustusan. Kita daftar gitu, diterima manggung, kalau enggak ya Sama. ditolak gitu. Terus era itu ya mulailah serius ngeband ya setelah masuk ke kafe di Bandung. Pada saat itu gue masih kuliah. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Lu sempet kuliah di mana? Tapi nggak beres gue. Taruh, Stisi ya lo? Enggak. Itenas. Stisi mana ya? Dia maunya gue ke Stisi. Maunya ke Stisi? Diizinin sama orang tua. Masuk ke Itenas, Masuk ke ambil Itenas. desain. Kagak teknik sipil. Anjing! Soalnya katanya dia SMA ranking 1 mulu lo. Lu 5 besar Iya. mulu nih. Iya. Gua juga, Ya. paling Oh. belakang gua. 40. Dari jumlah murid 40, gua 39 lah gua. Lu ranking 1, ranking 5 Ya, gitu. gue gak pernah di bawah 3, 1, 2, 3. Makanya lu masuk teknik sipil. Nah, tapi itu punya masalah setelah lulus SMA, gue kena kecelakaan fatal, tabrakan. Tuh gua sempet pengen Gue tahu itu. tabrakan sampai koma dan beberapa hari di rumah sakit, koma gegar otak. Taruh dan itu juga SMA. SMA, lulus SMA. Lulus SMA lu naik motor apa ya? GL Pro. Tabrakannya di mana? Di Buah Batu, tapi gue nggak inget nabrak apa. Malam? Malam. Terus Nabrak apa gue nggak inget, gue ditabrak apa nggak inget sampai sekarang karena blank, lupa, hilang semua gitu. Baju juga yang dipakai yang mana nggak inget. Ya gue nggak tahu nabrak pohon, nggak tahu nabrak Mobil juga nggak tahu apapun. tembok, nggak tahu ditabrak mobil, nggak tahu nabrak sama motor. Hilang lo, hilang. Nggak tahu sampai sekarang nggak, kalau ditanya itu nggak tabrakan tapi nggak ngerti kejadian nggak sakit pun. Setelah itu Setelah dong. itu sakit. Hancur. Ya. Hancur. Hancur lo. Hancur.
ini rontok. Mana? Nggak ada kehancuran gue lihat. Sini hancur. Serius lu? Benar. Janganlah. Nggak Kaki maksud- gue hancur di sini. Gue hancur. Itu Ini gue pingsan, motor nimpa di sini, gosong ini. Anjing. Ini gigi tongas ini nih. Ini oleh-oleh nih. Itu kejadian itu. Sampai gue nggak mau balikin lagi. Gue mau balikin ini kenangan gue pernah tabrakan sama ini. Terus? Rahang turun ke bawah. Gue nggak bisa What? mangap. Ini copot ke bawah. what? Ini pecah. Kalau sekarang masih ada pen di sini, Shit. ada pen di sini gitu. Itu hancur. Terus lupa ingat. Itu mah udah hancur habis-habisan nggak dikenalin mungkin. Enggak. Sampai si Jikun dulu mau nengok, gue udah Udah kenalan sama Jikun tuh? Heeh. Udah dibawa di itu. Ditanduk. Si Jikun katanya ngelihat, terus bakal dia cerita terus setelah gue sembuh apa, itu ngelihat ini, oh, anjir, Edan ini anak kasihan banget katanya gitu. Terus dia jalan, terus dia ngeliat nyokap gue di situ. Terus dia bilang ke nyokap, Bu, Andi mana? Itu. Anjir itu si Andi ya. Itu yang tadi dibilang, kasihan banget nih, mati nih anak nih. Lu sendiri udah nyamperin terus Dia nggak dikenalin, muka gue udah hancur kemana-mana berantakan. Borromeus atau di rumah sakit itu. Hasan Sadikin. Oke. Itulah dari situ makanya Berapa hari tuh dirawat tuh? Ingat 3 bulan. What? 3 bulan gue dirawat. situ? Ya, di rumah sakit. Lu bed rest aja tuh, nggak bisa Iya. berdiri, nggak bisa. Nggak bisa apa-apa bed rest itu karena ini dikit pusing terus kalau diajak ngobrol kayak orang gila katanya, ditanya apa ngejawabnya apa, kata itu kayak gangguan otak sebenarnya gitu. Pada saat itu mungkin pengobatannya ya tidak ini sekarang lah ya. Iya. Jadi cukup lama waktu. Wah itu mah Edan, Rick. Iya. Rick lagi. Rif. di Edan itu maksudnya terus. Ya itu dari situ gue udah jadi ikut. Kok bisa maksudnya bisa recover bener gitu? Lu inget Nah nih? itu pokoknya Berarti nggak ada insomnia dong? Nggak. Insomnia apa sih? Apa? Lupa ingatan tuh? Amnesia. amnesia. Amnesia nggak sempet loh. Ya, itu sampai itu ya gue terapi jalan lagi gitu. Jalan tuh Terapi. harus karena keseimbangan. Ada itu 3 bulanan Ya, itu terapi sampai bisa jalan. Iya. 3 bulanan sampai normal. Ya biar normal ya. 3 bulan di rumah sakit, keluar dari rumah sakit di rumah perawat jalan bolak-balik gitu karena kepala tuh udah Oh gila. gila itu banget gitu. Lu kan itu gua nggak pernah dengar cerita itu. Yang gue tahu yang lu naik motor Nah, cross. dari itu gue tuh gak berani lagi naik motor. Lah, yang Habis gua tahu lu motocross jatuh itu, juga. Setelah itu gue pindah bikin lah. Nih kalau main motocross gitu, ini satu arah semua ke sana. Gue nggak akan mungkin jebret tabrakan Oke, gitu. oke. Kecuali gue ditabrak dari Dari belakang. belakang. Kalau nggak gue yang nabrak Iya, gitu. iya. Makanya gue ikut itu hanya buat sport olahraga. Gue Buat nggak mau senang race lu, gitu. emang nggak mau senang race, lu cuma dengan motor. senang jadi sendiri sama teman berdua sampai ahli, akhirnya gue ahli dengan itu karena belajar itu ahli bisa Susah loh motocross tuh. terbang Wah, lah udah itu sampai anjing. itu lama itu jebret lagi kena Gimana? Enggak, posisinya tuh apa sih sampai lo loncat atau gimana? ya loncat kan loncat bah itu konsentrasi tuh ini gerakan belok apa gitu kan Yang kejadian saat kejadian. yang kejadian karena gue sering jatuh juga. Oh, itu masih nggak Latihan masalah sering tuh, jatuh, masih nggak masalah. Cuma Pas yang kenanya. ini tulang belakang gue turun. Aduh. Duk, bantalan tulangnya kepencet Gini ya? pada keluar. Bam apa kayak HNP. Ini jadi HNP karena dia keluar nusuk Shit. saraf. Anjir. Nggak bisa jalan. Itu gua ngerasain banget, gua ngerasain tahun lalu gua kena. Terus. Gua operasi. Lu operasi? Di Borromeus Bandung. Dipotong bantalan tulang yang keluar. Aduh. Sembuh, gue pikir sembuh tuh udah main lagi. Main lagi. Setelah itu masih gue belum nikah tuh, dulu masih belum nikah. Udah nikah, udah. Oh itu belum menikah kejadiannya? Pas udah nikah, masih main kan, nikah juga masih main di Jakarta lah, di Pondok Cabe, balik lagi dia main motocross tuh latihannya ke Bandung. Jebret, kena lagi. Gitu lagi Sama kejadian yang- lagi, nambah lagi, kemarin cuma 1, sekarang jadi 2. What? 2 bantalannya yang kena? What? Operasi lagi di Pondok Indah. Udah, gue nanya, kalau habis operasi itu langsung better nggak sih? Iya, cuma Di operasinya itu ini kan bantalan gitu. Nah, ini kan ini bantalan ini tulang tuh gini-gini. Heeh.
ini keluar, di sini tuh saraf, tonjok gini saraf. Jadi kalau saraf kayak kegencet gitu. jadi kayak aliran selang air dipencet kan nggak Mampet, jalan tuh, mampet. Kalau dibuka, jangan. Oh, Nah langsung ini, ser. ini harus dipotong baru sarafnya bener lagi. Oh, dipotong. Bantalannya dipotong. Iya, itu. Itu potong. Setelah sembuh dokternya nanya, kamu apa ya terakhir main apa olahraga apa ya, cuma main motocross ya. Soalnya sepak bola seneng cuma teriak-teriak doang di lapangan, nggak bisa mainnya gitu ya. Sama berenang semua itu. Oh gitu. Terus ke bini gua, motor di rumah ada berapa? Ada 5, Pak. Anjing. Gitu, maksudnya dari Baik yang kesan. 65 cc, yang 85, dulu yang 110, yang 125. Itu motocross semua tuh? Motocross semua, special engine semua tuh. Anjing. Yang dulu kan kok kan gila ini mainin. Yang mini moto ada gitu. Kenapa? Oh, pulang ke rumah, ibu jualin tuh motornya semua. Aduh. Hah? Kok jual, Dok? Ya jual, duitnya buat bayar operasi. Tapi emang mahal banget operasi gituan. Kalau boleh tahu. Mahal banget ya, pada saat itu ya bisa sampai 100 juta untuk Mahal banget ya operasi kita. Ya, Gua sampai untuk nggak operasi gua kemarin sembuhnya setahun. Itu tahun berapa gitu, 2008. Mungkin tahun sekarang udah berapa lagi ngerti gitu. Mahal ya? Operasi itu, gituan. Ya. Jual dah tuh motor. Motor jual nggak? Karena si bapak si Mas Andi ini udah nggak boleh lagi naik motor. Karena kalau lagi naik motor Gencetan itu ya, tekanan-tekanannya itu ya. Jadi ya dengan nangis gue teleponin teman-teman di Bandung, tolong angkutin ini, tolong jualin di Bandung. Ya kan di Jakarta nggak ada yang kenal pada sini, gue baru pindah ke sini, jadi teman-teman main Nggak motor. disisain satu tuh. Sampai helm sepatu pun nggak lepas. Udah Kalau boleh. Zaman itu masih import loh. Zaman tahun itu helm tuh harus import. Baju Masih belum terlalu banyak sepatu yang. belum aja. Motornya pun import. Dulu beli tuh ya datang dari Australia di box gitu, dirakit di sini gitu. Karena dulu nggak banyak ya nggak sekarang lah. Itu di Jakarta kejadian terakhir. Terakhir Jakarta. Dari situ sampai hari ini gue nggak pernah naik motor. Karena, motor sama sekali no. Jadi pernah sekali diajak riding aja pakai teman Harley dan ngeracunin. Iya sih pengen, tapi nggak ingat pesan-pesan kan dokter. di klip lu pakai Harley, gue lihat ada di klip itu terakhir kali motoran tuh ya. Itu demi video klip aja tuh. Video klip. Karena gue nggak mau pinggang. Tapi sorry, sampai sekarang masih suka berasa kah atau masih ada efeknya gitu nggak sih? Alhamdulillah nggak ada. Itu yang penting nggak apa-apa. Itu. Tapi ya itu ya harus menjaga jadi aja. kita sangat hati-hati, aware banget sama yang kayak gitu ya. Jadi gue di panggung udah nggak berani loncat gimana lagi jumpalitan kayak dulu dibanding cuma gitu. sama. Kan? Kalau gue emang ini berarti senasib, cuma gue bukan naik motor sih untungnya, yang gara-gara nge-gym lah. Tapi udah setahun yang lalu. Jadi makanya gue I feel you man. Lu 2 kali anjing terus 3 titik dan gitu orang kan. tuh nggak pada berani teman-teman Lu gila sih, gue bilang. Gue aja operasi anjing. Enggak, gue nggak mau operasi, gue juga nggak mau. Berani banget, habis gue nggak ada pilihan lain, sakit banget. Parah sih. Gue cuma mikir kalau operasi hilang sakitnya gitu. Buat kawan-kawan terkasih di sana yang suka apapun ya, gerakan jangan gerakan dadakan atau yang motocross atau apa tuh, emang yang paling dijaga banget tuh tulang belakang tuh paling riskan banget ya dia. Ya. Gue kalau kemarin tuh gara-gara gue nge-gym gini doang nih gerakan. Iya, salah gerakan nggak fokus, udah kena deh tuh, setahunan gue baru beres. Untung nggak operasi sih. Gue akhirnya memberanikan diri untuk berobat sendirilah dalam hati gitu. Lu perlu kemana-mana harus pakai ini kan. Gue manggung pakai tuh. Ya kan? Pakai apa namanya yang ada besinya di belakang tuh? Kayak stagen. Ya gitulah. Anjing, ya gua ngerasain deh kayak gitu. Nah, Di, lo sekarang ini nih, gua lagi demen sih sebenarnya sama bikinan lo yang terakhir nih, Di. Gitu. Kenapa gua ngundang Andi ke sini karena ya lu ceritain deh. Gitu ya? Ya karena masalah di rumah ini bukan masalah di rumah nggak ada masalah. Tapi ini gue nonton marah, emang punya masalah apa? Nggak ada masalah, Bu. Kita masalah di tulang belakang doang nih. Jadi itu banyak di rumah jadi banyak
apalagi yang tidak berhubungan dengan musik, kerjaan di rumah ya di rumah satu ada piano pun piano rumahan, piano anak-anak gitu yang buat anak-anak main piano, keyboard ya, piano elektrik piano juga tiap hari main sama anak-anak ya. Ada mulailah nulis lagu. Nulis lagu pun awalnya dari permainan piano gua yang ala kadarnya itu jadi sebuah lagu gitu. Kenapa nggak gua rilis aja nih lagu gitu. Jadi, terus. Ya, tapi itu awal pandemi. Kan Maret ya kalau nggak salah. Ya itu udah dari mulai pas pandemi itu lo mulai create something di rumah nih, ngulik-ngulik lagu sendiri gitu. Dan akhirnya lo baru rilis itu bulan apa sih kemarin tuh ya? 3 minggu lalu lah. 3 minggu. Kalau sekarang tayangnya tahun depan berarti 3 minggu ketambah tahun depan. Tahun. Ya pokoknya bulan Agustus ya. Bulan Agustus akhir ya? Agustus akhir ya? Enggak deh, pertengahan. Agustus pertengahan. Itu lu rilis 17 Agustus kalau nggak salah ya? Iya, rilis 14 Agustus. Rilis video klipnya. Video klipnya. Iya. Rilis video klip, rilis gua bantu promo tuh karena gua suka lagunya. Gua bantu promo. Pit bantu promo. Ya tenang no. Per Instagram story pokoknya segini harga gua. Agak gua kayak gitu. Ada temen gua tuh yang begitu tuh. Ada. Ya itu gua ingat gua nge-repost lagunya Andy Rif judulnya You and Me. Nah, ini itu lagu konteks liriknya cerita you-nya tuh siapa, me-nya siapa, jadi, atau you-nya Mbak Yu atau me-nya tukang mie. Jadi ya gue kebetulan saat itu punya tulisan tapi dalam bahasa Inggris. Itu liriknya bahasa Inggris ya. Gue serang nulis. Lu kenapa sih bahasa Inggris? Kan sabang sih hidup lu harus pakai bahasa Inggris. Indonesia. Gue juga Indonesia. Susah kan kalau di Indonesia kayak terus. Padahal tulisan itu ya idenya sih awalnya dari gue sering kontak sama anak yang paling gede yang di Amerika tuh. Jordan, anak gue Jason, anaknya Jordan. Dia kan, ya gue kan ketemu dia tuh bisa setahun sekali aja udah syukur gitu. Apalagi sekarang kesibukan dia. Udah married ya? Udah Jordan, married. Udah punya anak? Belum. Oh belum jadi kakek berarti. Belum jadi kakek, tenang santai. Oke, lanjut Kak. Jadi sering ngelihat tiap nelfon, tiap video call itu mereka tuh dia tuh pasangan suami istri yang menyenangkan. Lu ngeliat ya si mertua lo, menantu lo tuh asik banget gitu ya. Gue bilang itu, jadi dia tulisan adalah ya tentang ya ringkasan kisah cinta mereka gitu. Lo merepresentkan kisah cinta mereka dalam lirik lagu lo. Gampangnya gini, ini kisah cinta anak gua sama istrinya. Jadilah sih You and Me ini. You and Me itu bukan gua menceritakan orang lain gitu. Kalau boleh tahu Jordan itu kalau itu tentara Amerika ya. Gimana sih maksudnya kok bisa jadi tentara? Bapaknya rockstar men. Bapaknya rockstar, anaknya tentara Amerika men. Sekutu ya. Enggak lah, gede anak lo kok sekutu segini. Zaman dulu sekutu banget. Kenil aja. Pokok ya, Jordan di USA. Sekarang base-nya di mana maksudnya? Di Dallas. Dia gabung US Army National Guard lah. National Guard tuh tugasnya tuh dalam negeri ya berarti. Kemarin dia sempat dikirim setahun di Timur Tengah. Wih. Tugas di ada sana cerita apa tuh? Menjaga itu base Amerika di Timur Tengah. Lo sebagai bokap, anakku tentara anjing perang nih anjing. Atau gimana lo ada deg-degan. Iya kan? Jauh deg-degan boro-boro beneran kamu gini. No dad, aman di sini pekerjaan saya tidak terlalu tidak seperti ketakutan yang kamu bayangkan. Saya cuma menjaga ini aja kok, cuma patroli yang sampai kok
gurun yang ya cuma patroli, tapi kan gue bilang namanya patroli kan tetap aja tiba-tiba celung doer dari atas, aduh, nah sampai sering kirim pokoknya foto. ngasih update Ya, mulu deh update biar bapaknya jangan berarti lu ngerasain jadi bapak-bapak orang tua kita yang sangat khawatir sama anak yang mulu di mana ya anak gue nih ngapain nih ya gitu. Begadang aja main musik aja gonjang-gonjang mau jadi apa kamu? Lu udah jadi begini, tentara lagi anaknya. Nah, kok maksudnya bokap seniman? Kenapa dia seneng masuk ke tentara? Lu pernah nanya kenapa lu milih jadi tentara? Kebetulan kita pisah pas umur dia 3 tahun kan. Yeah. Dia 3 tahun udah zaman nyokapnya di Amerika. Kakeknya adalah berhubungan dengan militer karena dia tapi bukan orang militer yang kayak dia kerja di seperti teknisi pesawat tempur gitu. Jadi anaknya dia angkatan darat ya kalau anak si Jordan angkatan darat ya jatuhnya ya. Jadi itu ya luar biasa ini bapak yang ya namanya juga bapak-bapak ya. Kita punya anak mah sayang mau jadi apapun tetap ada deg-degan. Iya, anaknya kemana? Anak gue cuma syuting kemana aja. Kagak nelpon nih, kagak pulang-pulang nih bocah gitu. Apalagi dia ke Timur Tengah, ke medan perang atau gimana. Ya itu lagu ternyata ya. Gue pengen ini gue nyedain platform di sini. Basically nggak cuma ngobrol. Ini karena pengen ada sesuatu karena gue kan musisi gitu. Lu bisa dengerin ke pendengar apa ya? Siapa pemirsa ya? Apa sih? Kawan terkasih. Ya gitu deh. Gue sendiri pengen dengar secara live kalau gue dapat privilege karena gue ada di sini dengerin And I Rise untuk membawakan single kalau bisa dibilang perdana lu solo kan di luar Riff nih. Ini perdana. Gue sering solo tapi ya untuk maksudnya solo untuk tribute buat ini. Oh iya, kayak misalnya waktu itu Kus Plus. Terus Titi Puspa pernah sih? soundtrack film gitu kan itu. Tapi ada di situ. Gue selalu berpikir kalau bikin solo gue tuh gue nggak mau menyanyikan lagu karya orang lain. Kalau gue solo mau lagunya harus gue tulis sendiri gitu. Dan warna musik pun gue berusaha harus beda dari riff. Harus orang jangan melihat kalau mendengar jangan mendengar. Ya ini sih kayak riff aja. Gue memang gue hampir banyak menulis lagu untuk riff gitu. Tapi gue berusaha untuk sendiri ini. Yang lu personal deh. Tidak melibatkan band. Jadi gue sendiri jadi apa yang gue mau. Jadi, makanya gue. Dia sangat menginspirasi saya untuk bikin juga nih jangan-jangan. Boleh ya? Udah sih gue bikin di sini. Perform boleh Di? Gitu. Perform ya? Boleh. Tapi gue nggak sendirian nih. Ya nggak apa-apa. Gue ngajak ponakan gue. Boleh. Mangga atuh siapa? Kadia Acid. Ya, bawa aja bawa gitu. Aja. Gue ada piano tua nih. Moga-moga bisa. Andi ternyata bisa main piano loh. Piano rumahan. Kenalan dulu, Neng. Acid, David. David. Ponakan. Gue denger-denger doi yang akan udah ya dalam arti ini gue ambil mikrofon deh yang memproduce Iya. Single yang kemarin itu udah ada campur tangannya Acid? Iya. Udah. Dalam musik direction atau apanya gitu atau apanya? Iya sih, jadi kemarin dikasih Dewa Madi seperti itu, recording, terus di aransemen lagi, di mixing mastering, kemudian di apa lagi Mang? Kemarin, Mamang maaf ya aku nyebutnya Mamang. Mamang tambahin cuangki juga boleh. Jangan nanti aku Mamang tukang bakso. Nanti dipecat aku lah. Mamang Raif. Tadi gue nyanyiin yang jualan somai, jangan cuanki. Temen lu aja. Tuh ngomongin somai tuh. Lah somai. Terus? Ya jadi kemarin sempat karena Om Andi kan pengennya pasti bulan puasa ya kemarin ya gitu. Mama ada lagu nih gitu kan. Oh ya udah gimana rekam aja rumahan gitu. Oh serius? Iya ya udah dibawa gitu sampai kemana pas recording di rumah suara jangkrik ke bawah ya. Suara jangkrik ke bawah gitu kan. Terus recordingnya sampai sahur ya. Sampai sahur. Take di ruangan tengah rumah. Itu yang kita dengar tracknya itu record di rumah? Iya. Wow. Semua di rumah.
Dan Acit emang ada basic musik sebelumnya atau pernah apa? Nah, sebetulnya aku juga karena dulu dekatnya memang kan rumahnya dekat juga sama aku bilangnya mamanya Mandi tuh Abu gitu kan, Ambu gitu. Jadi diracunin sama Om Andi sama Magi, ini gitar. Musiknya. Iya, pertama kali bisa main lagu Raja dulu kan. Asik. Ding. Kenapa nggak Ratu? Apa? Dikasih taunya kan Raja dulu tahun berapa? Aku masih 97. cimit-cimit itu Teman SD tapi ya. mesra kan Ratu ada itu ya. Oh dikasih racuninnya Iya, lagu Raja, diracunin. bisa. Dengerin, ini YouTube, Prodigy, wah apa masih Asik, SD, asik. masih SD aku tuh, Smashing Pumpkins diapain gitu. Jadi sampai Itu akhirnya influences itu dari Kang Andi. Oke. dulu awal-awal berani manggung gara-gara waktu di SMA 8 ya waktu itu Rif main, kau main gitar lagunya Raja, nggak berani naik Masih gitu. SMA waktu itu? Masih SMA, Oke. suruh main. Terus tarik ke atas panggung, gue suruh main. Berani. Main lagu Raja, berani akhirnya. Asik. Berani terus ketagihan. Ya. Oh, bikin band juga nggak? Bikin band Di juga. Bandung? Jakarta. Oh, Jakarta. Aku di Jakarta, yang lain pada di Bandung. Selain Andi, terakhir bikin project apa kamu, Acit? Sebetulnya ada yang masih lagi digarap sih Om. Om lagi. Nggak apa-apa. Jeng lebih asik. Kalau Jeng ngomong aku jadi beda nanti. Gini Jeng, kemarin kan aku lagi ini. Terus Pakai gitu topi ngomong. juga. Tadi ada apa ya? Pakai topi semua ya? Udah 3 kali Nggak kayak ada gitu. janjian loh. Terus Apa tadi bikin project iya. selain nama Kang Andi nih sebelumnya pernah lagi bikin apa? lagi gitu? bikin project sebenarnya 2. Yang pertama tuh single band gitu kan. Cuma kayaknya kalau lagi musim-musim gini lagu kenceng-kenceng kayaknya Iya, iya, nggak kurang ada. dia ya apa ya, kurang masuk lah gitu Oke. ya. Akhirnya terusin Biasi Jauh novel gitu kan. Nah, jadi Kamu nulis novel? saya nulis novel. Terus? Ada 16 chapter dan selagunya saya bikin sendiri. Kayak misal nge-take apa-apa sendiri, Dari 16 novel, lagu. Dari novel Iya, itu? Jadi tiap 14 chapter, 16 chapter dan 16 lagu? Ya, 16 lagu. Tiap chapter ada lagunya? Ada. Ada ceritanya? Iya, dan ada. semuanya kamu tulis dalam nanti finalnya gimana bentuknya nanti? Finalnya sih tadi Bentuk novel ada CD-nya atau bisa denger? ada CD atau misalkan nanti mungkin kerja sama platform yang digital music itu lah, Yeah. store gitu untuk istilahnya ada kayak entah kupon atau apa bisa download gitu lagunya. Nice. Nanti Dan kalau udah jadi main di sini lagi ya? pasti karena ada Om Andi Gua juga. juga mengisi Mengisi beberapa lagu. juga. Oh iya, Di- boleh. Jadi salah satu Nanti tokohnya Om Andi. yang- udah ada nama projectnya? Boleh dikasih tahu atau belum? boleh Biasi Jauh. Biasi Jauh. Biasi Jauh. Gue Iya, tungguin nanti. gitu. Tapi sekarang gue pengen denger perform paman dan keponakannya. Mudah-mudahan- Paman ya jatuhnya. Iya. Paman dan keponakannya. Mamang. Ada tuh lagu yang kemarin gue demen. Mamang Racing, pernah denger lagu Mamang Racing? Degos Mamang Racing. Nah, itu keren tuh, gue demen banget tuh Mamang Racing. Mungkin nih Mamang Andi dan ponakannya Acit Mamang akan perform singlenya Mr. Andy Ray. Mudah-mudahan selamat nih, gue Ntar belum dulu, pernah. gue melipir dulu, gue mau menikmati dari jauh. Gue Oke, belum, Gua- mudah-mudahan selamat nih, gue belum pernah Santai, santai. memainkan secara live lagu Santai, ini. santai. Ini Latihan dan aja, latihan. Kalau Misi. salah-salah dikit nggak apa-apa ya. Ya. Apa? Kita take ulang sampai subuh. Sorry, gue mau naruh ini dulu. Hey, love, won't you go? Yes, here, love, you will find the love will find a way, like they're turning into day. The love will find a way, like they say.
them cry. You and me at backseat of my car. We're never going far, but we reached the start. You and me at backseat of my car. We'll make them cry. La la la. You and me at backseat of my car, never coming far, but we reached the start. You and me at backseat of my car, we'll make them cry. Oh yeah, you and me at backseat of my car, we're never going far, but we reached the start. You and me at backseat of my car, we make them cry. Oh yeah, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. La la la, la 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 la, cry. Woi, woi, weh, lagi ya, lagi ya, Lagi ya? lagi ya, Oke. enak banget. Iya. Dude, bagus ya. Enggak, Ya. gua personally, Jujur. Kayak lagu bule. personally love it. Personally, that's the Ini song. pertama kali loh, aku sejak recording baru sekarang main live itu secara live nyanyi. Gue juga baru ngeliat Andy Rif main piano, Andy Rif singing piano. Oh my God. Tapi lu pakai ini Andy Rif kan? Andy Rif. Dengan nama Andy Rif kan? Kenapa sih harus pakai Rif? Kan Ya. ada Arman Maulana, nggak ada Arman Gigi gitu ya. Andi, Rif, David, Naif, tetap pakai Naif gitu ya. Ya, Kenapa nggak Andi? Siapa? itu David apa ntar kalau gue? David Bayu. Bayu. Oh Bayu ya. Satu, kenapa itu tadi gue pakai nama lain tapi gue pikir susah apa. Udahlah, Andi Rif aja yang Andi Rif enak ya. karena orang udah nyambut Andi Rif ya secara kalau Rif pun kalau ditinggal ya sejarahnya ya gue yang bikin. Lo yang gitu. namain gitu juga. Yang Kasih Riff, nama. dan yang terusnya bener yang ngasih nama Riff adalah gue gitu pada Ya, saat itu udah. band itu Riff. Jadi kalau orang udah nempel kenal Andi Riff ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dan nggak ada gua juga salahnya. Gitu. lebih enak didengarnya Andy Rif. By the way, the song is very beautiful. Ah, Love it. thank you. Enggak, gue personally love. Gue suka ya. Kamu suka nggak lagunya? Omnya lu. Oh, omnya. Tapi enggak, itu Backseat of My Car. Ya. Kan menceritakan kata lu tadi. You and me at Backstreet of My Car. Jadi ceritanya ya kayak kita nih Di backseat of my car, lagi di belakang mobil gitu. tapi ya, gue yang menyanyikan tapi yang bercerita itu Anak gue tuh lagi di backseat of my car. Tapi yang bilang yang me-nya di sini itu bukan gue Ya. tapi ini cerita dia. Gimana tanggapan Jordan kalau boleh tahu? Udah dengerin lagu ini? Dad, thank you, Dad. That song is very beautiful, Dad. Iya. Love it, Dad. Gitu. Nah, yang uniknya adalah karena dia kalau lihat video klipnya makanya. Oh ya kan ada cuplikan-cuplikan. Nanti gue boleh tayang cuplikannya nanti. Ya boleh. Boleh. Nah, itu ada anak gue ada cuplikan lagu lain, anak gue di situ di videonya itu ada anak gue So, sebagai modelnya dengan responnya? istrinya. Dia bilang, gue bilang ke telepon dia, tolong kamu kirimin video-video kamu karena aku mau masukin di video musik lagu ini. Ya, gitu. Oh gitu. Udah wah lama dia Baru ngirim. ngirim. Ternyata Mungkin lagi tugas deh. Iya, bener. Lu bapaknya
Kagak tahu gue lagi tugas apa ya gitu. Pas kejadian Ngirimin itu, mulu. pas kejadian Amerika rusuh rasis kemarin. Black Lives Matter kemarin itu dia lagi penjagaan dia di juga dalam harus negerinya tuh. patroli di dalam kota. Ingat Oke, ya, oke. kalau- Jadi nggak sempat dia nggak ngirim-ngirim tuh. sempet. Akhirnya beres, barulah dia kirim. Sorry, telepon, cuma videonya ada di handphone istri dan handphonenya rusak. Ini yang ada di gua aja yang ada ya katanya Iya, di iya. adik saya aja ya udah dikirim seadanya itu agak. Inilah tanggung jawab dia yang Untuk nge-mix mem-mix apa video. footage foto dari si Jordan ini. Enggak, tapi suka si Jordan dengan karya bapaknya ini yang Bilang, perfect, we love it, gitu. We love perfect it. dad, love it. Amazing, oh, gitu dia bilang gitu. Dari tadi itu ponakan gue juga, adik ipar gue juga, wah, gue demen lagu Andi yang ini. Oke. Emang nggak ada di riff model kayak gini, belum pernah dan lu bikin ya kayak gini. Ya, kalau mau bikin solo ya gue bilang itu gue bilang selalu berpikir harus beda dengan riff. Kalau mau dengarkan itu ya sama aja dengan riff gitu ya. Orang nggak ada beda apa namanya. Ngeband lagi gitu. Ya, ini ya benar-benar sisi lain gue dan gue berusaha di album emang ini udah ada sekitar 6 lagu yang udah ditulis udah ready untuk siap rilis direkam lah. Udah direkam udah dua. Oh, yang direkam udah 2 nih ya. Ya, direkam kemarin. Tapi belum boleh kita belum. Nanti berarti main lagi dia. Minggu depan habis rilis lagu yang kedua yang main lagi di sini. Itu ya gue udah berusaha janji gue tidak mau memunculkan distorsi gitar di album gue. Oke. Ya kalau mau distorsi gitar ya dengerin lah riff. Ya. Akan sisi lain dari si Andi riff yang orang tidak tahu. Artinya kalau di rumah tuh gue bernyanyi seperti itu. Gue sih suka banget. Kalau bergaul sama riff ya gue seperti itulah lagu-lagu yang keluar. Tapi kalau gue sendiri di rumah tuh ya sebenarnya mellow lagunya. Ternyata dia soft boy, man. Soft boy. Dia bukan rock boy anjing. Sebenarnya soft boy. Gue yo my kind of type. Anjing. Oke, kita akan lanjut lagi. Gue pengen ada sedikit cerita lagi dari Kang Andi. Kita cut dulu deh. Tadi lagunya. Mungkin nanti kita akan ada permainan satu gua sama Andi nih. Oke? Permainan bentar. Oke, minum dulu. Siap. Iya. Terima kasih untuk Acit ya, tadi udah mampir membantu Mamang Andi untuk perform lagunya Asoy. Gue mah kalau udah Andi bahasa Inggris mah udahlah, gue nyerah dah. Liriknya bahasa Inggris semua, Di, lo nyiptain lagu tentang mencintai lingkungan. Waktu itu lagunya tuh lagu apa judulnya? Green Song. Di riff kan? Ya, Itu single atau di album? Di album itu, di album ke-7. Campaign, emang ada campaign atau ya karena gue lebih suka ya lebih lirik seperti itu lebih menyegarkan gitu, nggak susah tapi menginspirasi mengajak kesadaran orang untuk lebih concern sama hal yang gampang aja deh yang kita lakuin apa gitu. Itu di lagu Green itu. Ya, Green Riff. Song. Cocok dong, harusnya sih sama Murtajo ya tadi, musik ruang ijo. Asik, musik ruang tamu ijo. Jadi gue bikin ceritanya ini kayak lu manggung tadi tuh namanya Murtajo. Musik ruang tamu ijo. Ini kan ijo. Lagu lu tadi kan musiknya dibawain nih Green ya. Oke. Di lu dengan lagu Green itu kayak katanya ngajak orang malah gue nggak tahu tuh. Lu pernah emang ngomong ke penonton untuk ngelemparin sampah ke panggung gitu, maksudnya gimana sih? Iya. Atau gimana ceritanya? Gue lebih detail dari gue tuh apa ya konsep manggung saat itu adalah ya go green apa gue mikir kita manggung di lapangan ini sebelum konser tuh bersih kan. Pas beresnya biasanya kan waduh gila lah, ada plastik sendal ketinggalan lah, botol plastik terus bungkus nasi rames bekas nasi padang apa orang yang nonton konser sepanjang dari siang ke malam gitu kan pasti sampahnya gila-gilaan. Ya gitu berpikiran harusnya kalian datang ke sini meskipun udah disiapin tempat-tempat sampah oleh panitia pasti tapi kesadaran mereka masih kurang untuk pergi ke tempat sampah buang itu. Jadi
Ini buat ngajarin mereka gitu kan, kalian datang ke sini ini tempat tuh bersih, jadi kalian pulang pun harus bersih seperti kalian datang gitu. Jadi tolong sampahnya ya jangan disebar kemana-mana. Tapi jadi kalau kalian melihat sampah di bawah kalian sekarang nih ada sampah, tolong lemparin ke panggung gitu. Lempar. Jadi selama satu lagu itu terbangan lah botol-botol minuman plastik kosong itu, sendal jepit ya, kecuali batu ya jangan dilemparin. Yang nemu apa aja di bawah yang rasa sampah, jadi gue selalu menyanyi wah sampah kemana. Nah tapi di sekarang itu gue keluarin tim pembersihnya. Pembersih itu tim dari kita, kru kita. Emang kru. Udah dari panitianya emang boleh kayak gitu. Emang udah dikasih dikasih boleh kayak gini nanti lu. Gua kira gue spontan gitu. Woi, lemparin gua tai ntar gitu. Enggak ya? Enggak, panitia nggak tahu. Panitia nggak tahu. Cuma kita punya tim, maksudnya tim. Tim kru gitu. Udah siap sedia. Gue kasih pakai baju wearpack lah apa, yang baju hujan-hujan gitu. Sampah gitu. Sama bawa karung buat masuk. Di panggung tuh loh, sampah di mana mereka gitu. Semua gitu. Jadi selama itu jadi yang cuma ngingetin mereka bahwa lu datang ke sini, ini tempat bersih. Abis lu ada yang manggung lagi nggak? Ada. Lu ngotorin panggung orang. Itu nggak ada tim gua. Jangan abis lu gua liat botai siapa nih. Itu tapi anjing nasi sih. Padang ya, terbang tuh. Anjir, nasi rames, nasi apa bungkus nasi. Kalau gue sambil makan dulu. itu keren konsepnya. Kenapa lu concern sama si Green tadi tuh? Kenapa tuh? Ya itu ya pasti harus ada kesadaran peduli kita semuanya harus yang apa bisa itu. Kita lakuin aja ya, kayak kalau lagu kan mengurangi sampah plastik apa gitu, meskipun belum maksimal tapi di rumah pun mengusahakan ya tidak ya pulang ya belanja bawa tas sendiri gitu. Plastik itu seminimal mungkin kita terima gitu. Ya itu ya untuk saat ini seperti itu. Tapi dari dulu itu pun udah seperti itu karena gue dari dulu cinta banget yang namanya laut, pantai gitu terus ya. Lo lebih gunung apa laut? Laut. Oke. Gue mau tanya sih ada laut. Katanya lo cuma punya, ini kan anak band ya. Riff tuh identik rock tuh kan harus. Lu bayangin gitarisnya Riff tuh si Ovi ya. Tatonya kan anjing banyak banget ya. Lu ada berapa? 1. Gambar apa? Lumba-lumba. Ya. Gue baru tahu. Enggak, kayaknya gue pernah lihat lebih dari 1 deh perasaan gue gitu. Satu orang di sini. Cuma bermotif itu lumba-lumba ada motif ininya. Jadi cuma lumba-lumba doang ada. Satu doang. Riff. Jikun ada nggak Jikun? Tatonya? Ya dia kan tangan penuh. Iya. Magi ya nggak ada, polos. Magi nggak ada. Magi nggak ada? Polos, bersih dia. Piercing tapi ya? Ya dia piercing. Nggak, ntar dulu. Lumba-lumba 1 biji? Nah. Kok cuma lumba-lumba apa story-nya sih? Kayak gue suka dari kecil. Tadi kan lu bilang lu laut, oke. Ya. Makanya gue inget, oh iya. Lu kayak ada tato lumba-lumba. Kenapa? Lumba-lumba 1 biji lagi. Ya, gue dari dulu senang gitu. Lumba-lumba tuh happy. Itu binatang yang itu terus mamalia terus ya, sifatnya penolong terus dia pinter gitu kan, itu emang binatang favorit ya. Lu dari dulu gitu. Berarti lu juga menggemari Bondan Prakoso ya, si lumba-lumba. Lagunya makan dia, dulu. Anjing. Tadinya gua rasa dia mau natonya Bondan Prakoso mukanya. Udah nggak enak kan, ntar soalnya makan gue teman-teman gue Bondan lagi udah. Dia nato lumba-lumba cuma 1. Nah kalau gue kan ada nih nama anak gue lah, inisial bini gue lah. Lu tato lumba-lumba, bininya kagak marah apa? Lu kasih nama gue kayak anak gue gitu nggak gitu nanti? Ya kan sebelum pacaran sama bini gue tatonya. Berarti pacarnya lumba-lumba. Nih, lu selain nama Rif, gue sempat lihat lo main di dunia perfilman, gitu. Udah banyak sih sebenarnya film yang gue ikutin. Satu pemeran utama ada di film Cahaya Kecil. Oke. Gue belum nonton tuh. Main sama Petra Sihombing, Happy Salma,
Petra main lagi? film juga ya? Itu film musik juga. Oh, film musik. Oke. Drama tapi basic ceritanya dari musik, dari musisi gitu. Itu saya kecil cukup lama terus jadi ya peran-peran kecil di beberapa film juga pernah. Sinetron lu pernah juga? Sinetron enggak. Nggak pernah? Nggak pernah. Oh, berarti gosip nih. Salah lu, kagak ada dia main sinetron. Sinetron nggak ada. Ari Lasso main sinetron kayaknya. Main Ya nggak? kayaknya dia bentar lagi. Enggak sih. Gua pernah naif ya. Tapi bukan sinetron sih jatuhnya. FTV. Jadi dibikinin tentang judul lagunya Naif gitu. Ya udah. Main dah tuh satu band, nggak gue sendiri, ada yang lain. Lo belum pernah berarti ada sinetron. Tapi film ya. Film udah beberapa judul. Sama yang terakhir Wiro Sableng. Kan? Nah, itu dia. Itu film. Gue belum nonton jujur. Gue pengen nonton karena ada lo di situ. Gue liat lo make upnya, gue sampai nggak ngenalin lo sebagai kakek Dewa Tuak. Dewa Tuak tuh. Wah, cocok banget lo banget tuh. Dewa Tuak anjing pas tuh. Nah, kenapa lu mau di film itu sebagai pendekar atau apa? Ada sejarah apa sih lu sehingga kok gue mau nih film ginian nih? Jadi pertama malam itu tiba-tiba gue lihat postingan Kang Yayan. Kang Yayan itu teman Yayan Ruhian. Itu teman, memang dia teman satu perguruan silat dulu di Bandung. Anjing. Sama Kang Yayan. Gue cukup lama juga dulu di situ. Aduh. Boleh tahu nama perguruan silatnya dulu di Bandung? Pencak Silat Tenaga Dasar. Anjing! Itu lu, tar dulu. Kang Yayan Ruhian itu satu perguruan silat sama Andi Rif? Ya. Dan lebih dulu mana? Lo apa Kang Yayan? Gua. Sempat berapa kali ujian, gue ngegebukin Kang Yayan. Men! Kabar lagi loh. Men, dok! Yayan Ruhian, Kang Yayan, itu berarti lu gurunya Yayan dong lo? Enggak, bukan guru, levelnya di atas dua tingkat di atas Yayan dulu Kang Yayan. Pas ya bisa dibilangnya kalau gue sabuk hitam, Kang Yayan baru sabuk biru pada saat itu. Men, itu sama idola gua itu si Keanu Reeves itu dia. Itu Yayan Ruhian itu. Itu ya gue kan dulu seneng bela diri. Dan gitu, lu duluan satu perguruan nama Kang Yayan. Baru tahu gue, men. Itu gue sempat sampai jadi pelatih segala gitu. Tapi gue langsung pensiun itu gitu. SMA apa kuliah? Kuliah. Lu pencak silat? Hobi lu silat lo? Iya. Anjing, kuliah. Akhirnya pencak silat, men. Di Kang Yayan terus tuh ngegelutin sampai atlet ya. Akhirnya muncul di Medok baru ngeliat. Nih kayaknya nggak ngeh gitu, tiba nggak ngeh kan. Dulu nggak gitu kan, rambutnya nggak gondrong gitu. Ya ampun, gila. Ini anak adik kelas di perguruan, adik perguruan, dan dia. Dan sekarang sakti mandraguna luar biasa. Gitu. Yo, doi, respect Kang Yayan, keren banget. Emang itu kenapa gak di Wiro Sableng maksudnya mau tuh kenapa mau? Ya Kang Yayan itu kan, wah gila Wiro Sableng mau dibikin nih. Anjing. Wah Kang Yayan lagi yang main, pasti nih keren fightingnya dia kalau koreonya dia dan timnya yang bikin, ini pasti keren nih film. Tapi belum tahu nih pemain utama yang jadi Wiro Sablengnya siapa gitu. Cuma next project kata gitu. Iya. Tiba-tiba besoknya dia dapat telepon buat tawaran ikut satu peran di. Wah, yang bener baru tadi malam saya ngeliat postingan Kang Yayan. Gue seneng banget film ini Wiro Sableng mau dibikin film gitu. Wah, langsung gue nggak pakai mikir, dateng lah dipanggil produsernya, ketemu sama sutradaranya ini, dan mereka memang memilih katanya pengen si Andi memerankan kakek Dewa Tuak. Dan lu apakah pas itu berlatih silat lagi atau gimana? Iya. Masih jadi dilatih sama Kang Yayan lagi. Dilatih sama Kang Yayan. Kebalik dong lu. Kebalik. Dilatih Kang Yayan dan gue sampai muntah-muntah dilatih. Parah ya? Hampir sebulan lebih lah kan. Mungkin gue scene-nya nggak banyak, cuma ada scene fightingnya dan fightingnya tuh membutuhkan koreografi yang kalau nggak salah emang tahu yang pernah denger misalnya
untuk dapetin itu kan harus diulang-ulang Iya. koreografinya sampai bener-bener Sampai bener, matang jadi baru di baru take. take, kayak Itu jadi berapa nggak kali ada koreografi gitu berarti? Itu yang bikin lo muntah-muntah Iya, lagi. bener, dari pelan-pelan sampai akhirnya jadi menjadi seperti fighting beneran. Pak ya harus begitu. Men, Sampai gua- akhirnya Gua agak nyesel, gua agak nyesel kelewatan tuh film gua. Moga-moga sih di platform digital movie segera ditayangin ya. keren. Itu Dan Wiro pas Sableng. lihat gue gila pemeran utamanya Ada Vino. sequelnya nggak sih? Rencana? Belum tahu ya? Rencananya ada. Lo ada lagi nggak? Saya belum tahu. Oh di situ nggak mati dong lo? Nggak mati. Oh iya berarti ada dia ada. Gua Di tungguin. waktu kalau di komik si Wiro Sableng pun tidak mati sampai Iya iya. ceritanya. Emang. Ada- Ya ada- dewa gila. Dewa. Mabok lagi anjing. Nah, oke Di, itu lo bagi waktunya apa? Band sama film. Ada yang pengen tahu nih gimana ini? Ya pengalaman baru menyenangkan. Gue selalu bilang ke gue bukan penyanyi solo yang bisa mengatur jadwal gue sendiri. Ada teman-teman lain di band yang jadwal gue juga berpengaruh dengan mereka. Ya. Gitu. Jadi gue tidak boleh mengambil ini terus band stop. Gitu. Tidak bentrokan Justru lah. gue ke film ini ke orang produksi film ini bilang ini jadwal gue di bulan ini, tolong jadwal ini tidak ada kegiatan untuk film. Kalau gue lagi kerja Ya, fokus untuk di film. gitu. Jadi mereka yang menyesuaikan dengan jadwal band karena Oke. gue punya band itu dan mereka menyanggupi itu. Gitu. Jadi Siap. diaturlah si Andi, sini tanggal segini si Andi nggak bisa karena dia lagi show di luar kota ini, maksudnya jadi dipindah ke area apalah itu tugasnya mereka. Lancar kok, gampang Ya enggak, kok. ya makanya orang kan kadang kalau lu udah konsekuen sama satu hal yang lo pilih, misalnya dalam arti gue lagi pengen film ya konsekuen full di situ kan, gitu. Meskipun nggak lo tinggalin roots lu dari mana gitu, dari musik, dari band kayak gitu ya. Mungkin penjelasan simpelnya begitu, tapi kalau suruh milih film atau band nggak tahu nih jawabannya film apa band ya pasti apa jawabannya? Band, musik. As simple as that. Jadi nggak perlu pertanyaan atau jawaban lebih panjang. Karena ya film ini adalah efek dari gue bermain band. Exactly, Maksud, my ya. man. Iya, kalau- Don't forget your foundation. Asik. Jangan lupain dasar lo tuh dari mana berangkatnya. Betul. Iya. Gue juga makanya bikin ini gak jauh-jauh dah. Teman band gue semua nih, teman-teman musik semua gue bikin. Nah, udah mau habis nih, Di. Tapi sebelum gue cabut, kita cabut. Ada permainan. Ada permainan. Ada satu permainan. Ini nggak tahu sih. Jadi gue iseng-iseng ngasih ide aja. Kita bikin nama segmennya Jambret. Jambret. Asik. Ngejam bareng David Bayu. Jadi gini, permainannya adalah kita masing-masing bisa megang gitar satu-satu. Kang Andi yang putih mangga. Siap. Ih, gila boleh dua pulang kan ya? Celana putih cocok banget sama gitar putih ya. Cocok. Mau pakai Tapi stick putih. boleh? Enggak, gue adalah satu gitaris yang nggak bisa pakai Nggak suka pakai? Nggak. Oke. Jadi kita memilih satu kata, masing-masing satu kata gitu, atau dua kalimat, atau dua kata ya? Dua kata, misalnya turun berok, atau misalnya sarap kejepit. Misalnya gue dulu gitu, lo ngasih gue kata yang sarap kejepit, jadi gue bikin lagu tentang sarap kejepit, yang ada liriknya sarap kejepit gitu. Misal gue misal ke lo kumis nyangsang, ya. Jadiin lagu. Lo bikin lagunya kumis nyangsang gitu. Anjrit. Pokoknya dalam lagu satu baitnya itu ada lirik kumis nyangsangnya gitu. Misalnya, tapi ini dadakan ya, maksudnya kayak tahu bulat gitu. Nyoy pokoknya. Dadakan ya tahu bulat digoreng. Jadi kita sweet dulu, nanti siapa yang duluan. Kita sweet ya. Gua kalah ya, berarti Lu kalah, gua berarti menang. gua dulu. Ya, lu duluan, yang kalah dong. Yang kalah duluan. Iya. Oh, yang kalah duluan. Iya. Berarti lu kasih gua kalimat. Kali. Dua kata ya? Boleh. Dua kata boleh? Dua kata ya, oke. Jambret. Jam bareng Brad Pitt anjay. Apa, Dek? Bebas.
Nasi tumpah. Anjing, nasi Nasi tumpah. tumpah. Nasi Nasi tumpah. tumpah. Berarti kuncinya terserah gue nih ya. Terserah. Tadi sore aku ke kafe. Aku lihat pedagang jamu. Aku panggil, dia tidak menoleh. Ternyata dia bukan tukang jamu. Aku tukang nasi. Nasi tumpah. Bang, nasi tumpah kayak apa, Bang? Terserah gue yang jual. Nasi tumpah tentu namanya saja. Oh yeah, oh, nasi tumpah. Wah, bahaya gua nggak bisa kayak begini. Nggak bisa. Lu lagi ngasih nasi tumpah. Apaan nasi tumpah? Oke, sekarang giliran Andi Rif. Gua kasih kata-katanya adalah pentil bocor. Sikat deh. Aduh. Oke. Men. Tenang. Lagu serius aja, chill, boleh. Oke. Pentil bocor. Pentil bocor. 1, 2, 3, go, sikat. Baru tadi sore gue jalan kaki kemana? 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 Nyari bakso goreng. Nyari bakso goreng di mana? Di mana sih? Di mana? Itu salah. Nggak apa-apa. Taruh. Oh, kesini. Ku nggak tahu di mana. Itu tukang bakso goreng. Basreng. Ya udah, pusing. Gue cari sepeda buat nyari bakso goreng. Basreng. Ternyata pentil sepeda bocor. Basrengnya, basreng bocor. Basrengnya, basreng bocor. Basrengnya, bannya bocor. Basreng, ban pentilnya bocor. Oke, ya itu dia tadi. Terima kasih kawan-kawan terkasih udah mau nonton dari awal sampai habis. Oh, sono ngomongnya. Nah, elah susah amat, kamera banyak bener sih. Itu tadi Mr. Andy Rif. Very thank you. Tepuk tangan buat Mr. Andy Rif. Dave. Moga-moga kalian semua terhibur di era pandemi ini dan kita bisa menjadi platform baru menghibur kalian ya. Dan Andy Rif sukses dengan single-single berikutnya. Thank Gua you. tunggu men, sama Rifnya juga sukses. Ya. Di karir filmnya juga, keluarga juga semuanya kita Amin. doakan Mr. Andy sehat Amin. selalu. Amin. Amin. Thank you Thank you, semuanya. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wey. Basreng pentil bocor. Basreng pentil bocor. Pentil lu coklat apa ungu?